Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-13 ya, di mana di pertemuan ini kita akan membahas mengenai akuntansi pajak penghasilan. Nah, ini mungkin secara lengkapnya ya sudah pernah Anda pelajari pada mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Nah, di dalam akuntansi manajemen ini dibahas kembali fokus pada akuntansi pajak penghasilan di badan atau perusahaan. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini ya diharapkan nanti rekan-rekan semua setelah mengikuti kelas kali ini mampu memahami dan menjelaskan mengenai pajak-pajak dalam perusahaan, kemudian memahami dan mampu menjelaskan mengenai akuntansi terkait dengan pajak penghasilan, dan yang terakhir nanti kita akan bahas penerapannya ya di dalam perusahaan. Jadi nanti kita masuk pada ilustrasi atau contoh kasusnya. Nah, untuk ilustrasi ya ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikut ya, atau pertemuan ke-14. Jadi untuk akuntansi pajak penghasilan ini nanti akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan, yaitu di pertemuan 13 dan pertemuan ke-14. Ya, jadi di pertemuan ke-13 ini kita bahas dulu mengenai teori terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. Nah, nanti di pertemuan ke-14 ya kita coba atau kita akan mempelajari mengenai penerapannya ya dalam bentuk ilustrasi atau kasus. Baik, kita masuk pada pajak perusahaan ya atau pajak badan ya. Jadi kalau Anda ingat kembali, untuk wajib pajak itu kan diklasifikasikan menjadi 2 ya. Ada WPOP dan WP badan atau wajib pajak orang ya atau individu, dan wajib pajak badan. Nah, badan sendiri ya atau perusahaan, nah ini nanti ada kewajiban terkait dengan perpajakan ya, atau memiliki kewajiban terkait dengan perpajakan. Contohnya ya, di dalam badan sendiri ya itu nanti akan melakukan pemotongan terkait dengan PPh pasal 21 atas gaji yang diberikan. Ya, kewajibannya ya kewajiban badan ya atau perusahaan ini diantaranya terkait dengan PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21, yaitu pajak ya atas penghasilan yang diterima oleh karyawan ya atau WPOP. Ya, jadi ketika karyawannya menerima penghasilan itu kan nanti dikenakan PPh pasal 21. Nah, di sini perusahaan ya atau badan bertugas untuk memotong PPh pasal 21 atas gaji yang diterima oleh karyawan. Kita lihat di sini ya. Kemudian ada lagi ya kewajiban terkait dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, ini ya, ketika badan ya atau perusahaan ya melakukan penyerahan atas barang atau jasa, nah itu kan nanti dikenakan PPN ya, atau harus memungut PPN ya atas barang yang diserahkan atau dikeluarkan. Kemudian ketika perusahaan atau badan membeli barang ya, barang kena pajak atau jasa kena pajak, itu juga ada PPN yang harus dibayarkan. Nah, itu ya diantaranya kewajiban terkait dengan perpajakan yang ada di perusahaan. Kemudian badan sendiri ya atas penghasilan yang diterima itu juga nanti ada yang dipotong oleh pihak lain ya.
Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya badan melakukan transaksi dengan instansi pemerintah. Ya, di situ kan ada PPh pasal 22 yang harus dibayarkan, ada PPN. Nah, untuk PPh dan PPN ya, nah ini nanti akan dipotong oleh pihak lain. Siapa? Yaitu bendahara dinas atau bendahara instansi pemerintah. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan pajak ya atau SPT ya, surat pemberitahuan pajak tahunan. Nah, ini ya yang harus dilengkapi ya informasinya oleh badan atau perusahaan, yaitu penghasilan ya, kemudian beban yang dapat dikurangkan. Nah, ini ada di mana? Di laporan laba rugi ya, kalau Anda masih ingat. Kemudian nanti ketika penghasilan sudah dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan, maka akan diperoleh yang namanya penghasilan kena pajak. Dan perlu diperhatikan ya, ketika melaporkan SPT tahunan ya atau SPT pajak ya. Nah, penghasilan dan bebannya itu sudah harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Ya, kalau Anda ingat kembali di mata kuliah akuntansi perpajakan itu pernah dibahas ya. Jadi ada penghasilan-penghasilan yang bukan objek pajak ya, atau misalnya dikenakan pajak final. Nah, itu kan harus dikeluarkan ya dari perhitungan dalam penentuan besaran pajak. Ya, beban juga sama. Beban kan di dalam perpajakan ada yang dapat dikurangkan ya, ada beban-beban yang memang tidak dapat diakui di dalam ketentuan perpajakan. Nah, ketika sudah disesuaikan ya, maka laba rugi yang diperoleh ya ini nanti disebut sebagai PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang nantinya akan dikalikan dengan tarif pajak. Ya, kalau kita berbicara mengenai badan berarti nanti yang akan dikalikan dengan PPh badan. Nah, kemudian nanti muncul ya besaran pajak terhutang untuk 1 tahun fiskal. Ya, berapa pajak yang harus dibayar selama 1 tahun fiskal. Nah, kemudian nanti dikurangi dengan kredit pajak. Masih ingat ya? Jadi untuk pajak sendiri itu ada yang bisa dikreditkan, ada yang bersifat final. Kalau dikreditkan berarti dia bisa dikurangkan terhadap besarnya pajak terhutang dalam 1 tahun fiskal. Ya, misalnya nih pajak terhutang dalam 1 tahun fiskal 5 juta ya, tetapi dalam setahun tersebut ya perusahaan sudah ngangsur pajak ya, atau disebut sebagai PPh pasal 25 yang ngangsur pajak setiap bulannya misalnya 500.000. Nah, itu nanti dikurangkan ya atau diperhitungkan di dalam menentukan besarnya pajak terhutang. Ya, atau perusahaan sudah pernah dipotong pajak ya oleh pihak lain ya, terkait dengan PPh 22 atau PPh 23 itu sama, nanti dapat dikurangkan terhadap besarnya pajak terhutang atau istilahnya dikreditkan. Nah, kalau sudah dikurangi dengan kredit pajak ya, baru ini kelihatan berapa sih besarnya pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini kondisi yang mungkin terjadi adalah pajak kurang bayar atau lebih bayar. Gitu ya. Kalau kurang bayar nanti dibayar dengan menggunakan ketentuan PPh pasal 29 ya. Kalau lebih bayar nanti menggunakan ketentuan PPh pasal 28. Nah, itu ya, nanti setelah tahu nih berapa pajak yang harus dibayarkan ya, kemudian nanti disetorkan ke dalam kas negara, kemudian dilaporkan
Ya, kalau sekarang laporannya bisa secara elektronik, ya tidak harus datang ke KPP. Nah, kemudian ya di dalam akuntansi terkait dengan pajak penghasilan ya atau pajak atas laba perusahaan itu diatur di dalam PSAK nomor 46. Ya, jadi terkait dengan pajak penghasilan atau pajak atas laba perusahaan di dalam akuntansi itu diatur di dalam PSAK nomor 46. Nah, ini yang akan kita bahas di slide-slide yang berikutnya. Baik, kita masuk dulu pada pajak-pajak yang ada di dalam perusahaan. Nah, biasanya pajak apa saja yang ada di dalam perusahaan? Kita lihat ya, pajak atas penghasilan perusahaan. Nah, ini ada yang dipotong oleh pihak lain ya. Contohnya tadi ya ada PPh 22 ya, ada PPh 23 itu juga dipotong dengan pihak lain. Dan perlu diperhatikan ya, ada pajak yang bersifat final dan tidak final. Ya. Final contohnya apa? Contohnya misalnya pajak atas penjualan saham. Ya, hasilnya itu kan nanti dikenakan pajak. Nah, pajaknya itu bersifat final dan itu tidak dapat dikreditkan. Ya, atau pajak atas pendapatan bunga deposito. Ya, atau bunga simpanan perusahaan di bank. Kan dapat bunga tuh. Nah, kalau saldonya di atas 7.500.000 kan dikenakan pajak. Nah, pajaknya itu bersifat final, ya tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada pajak yang dibayar langsung oleh perusahaan. Apa saja? Ada angsuran pajak yang disebut sebagai PPh pasal 25 ya. Jadi tujuannya adalah untuk meringankan ya WP badan ya atau perusahaan di akhir tahun masa pajak. Ya, jadi misalnya nih di akhir tahun pajak terhutangnya 10 juta. Nah, tapi di selama 1 tahun tersebut perusahaan sudah ngangsur nih. Ya, udah ngangsur pajak yang disebut sebagai PPh pasal 25. Sudah ngangsur misalnya ngangsur 500. Nah, di akhir periode kan sudah terkumpul sebesar 6 juta. Sehingga pajak yang harus dibayar ya, yang pajak terhutangnya 10 juta sudah diangsur 6 juta, maka yang harus dibayar oleh perusahaan atau badan hanya sebesar 4 juta. Itu ya. Dan ini dibayar sendiri oleh badan. Kemudian ada pembayaran pajak akhir tahun yaitu PPh pasal 28 atau 29. Nah, ini tergantung kondisi dari perusahaan ya. Apakah perusahaan mengalami lebih atau kurang bayar. Ya, misalnya nih angsurannya tadi selama setahun ya ngangsur tiap bulannya 500.000 sehingga di akhir periode kan terkumpul 6 juta. Nah, berarti kan ini kurang bayar nih. Nah, ini bisa menggunakan PPh pasal 29. Nah, kemudian misalnya setiap bulan perusahaan bayar PPh pasal 25 1 juta. Nah, tetapi di akhir periode pajaknya yang terhutang tadi kan hanya 10 juta ya. Kalau bayar tiap bulan 1 juta kan berarti di akhir tahun terkumpul 12 juta. Nah, padahal pajak terhutangnya hanya 10 juta, berarti ada lebih bayar ya sebesar 2 juta. Nah, ini ya. Nanti untuk pembayaran pajak akhir tahun dapat menggunakan PPh 28 atau 29 tergantung kondisi perusahaan apakah kurang atau lebih bayar. Selanjutnya, laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan neraca atau yang ada di neraca. Nah, ini akan muncul sebagai hutang pajak atau pajak dibayar di muka. Selanjutnya, kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax. Ya, kalau sistemnya sistem pemotongan pajak itu kan ada beberapa ya. Kalau
dipotong oleh pihak lain, ya, ini disebut sebagai withholding tax. Contohnya apa? Contohnya pajak atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain. Ada PPh 21 ya, ada PPh 23 dan PPh 26. 21 tadi ya, ketika perusahaan membayar gaji kepada karyawannya ya, atau membayar penghasilan kepada karyawannya, maka perusahaan wajib memotong PPh pasal 21. Ya, kalau 23 itu misalnya atas sewa. Ya, perusahaan misalnya sewa nih ke pihak lain. Nah, kemudian bayar tuh ya. Penghasilan sewa yang diterima oleh pihak lain ya, atau pendapatan atas sewa yang diterima oleh pihak lain ini dipotong dulu ya PPh pasal 23 oleh perusahaan. Kemudian PPh pasal 26. Nah, ini hampir sama dengan PPh pasal 21, cuman untuk PPh pasal 26 ini WPLN ya, atau wajib pajak luar negeri. Nah, dan ini tidak perlu ditentukan berapa PTKP-nya ya. Untuk PPh pasal 26 itu langsung dipotong dari penghasilan bruto WPLN. Kalau PPh pasal 21 kan ditentukan dulu ya berapa PTKP-nya, baru nanti dikurangkan dari penghasilan bruto, ketemulah PKP-nya. Nah, PKP yang nantinya dikalikan dengan tarif yang ada di PPh pasal 21. Masih ingat ya? Karena ini kan sudah pernah dibahas ya di semester sebelumnya ya, baik di mata kuliah perpajakan maupun akuntansi perpajakan. Nah, ini kemudian kita bahas lebih jauh ya di dalam perusahaan ya, untuk perusahaannya atau badannya ya, di mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, selanjutnya ada PPN. Ini pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kemudian tidak muncul dalam laporan laba rugi ya, tetapi di neraca muncul sebagai hutang atau pajak dibayar di muka. Kemudian pajak lainnya ada PBB, ada pajak daerah, PPNBM ya, pajak atas penghasilan hak atas tanah dan bangunan, pajak daerah dan pajak lain-lain. Nah, ini adalah pajak-pajak yang ada di dalam, yang umumnya ada di dalam perusahaan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa ada akuntansi pajak penghasilan? Ya. Nah, muncul akuntansi pajak penghasilan ini karena ya dalam penyusunan laporan akuntansi ya, laporan keuangan untuk akuntansi dan laporan keuangan untuk pihak pajak itu dasarnya berbeda atau ketentuannya berbeda, aturannya berbeda ya. Di dalam akuntansi ya, laporan keuangan yang disusun itu berdasarkan PSAK ya, standar akuntansi keuangan. Sedangkan di dalam perpajakan ya, yang nantinya dilampirkan di dalam SPT ya, SPT pajak ya, surat pemberitahuan pajak tahunan itu dasarnya adalah undang-undang perpajakan. Nah, sehingga ini muncullah yang namanya perbedaan. Nah, untuk menjembatani ya antara perbedaan tersebut, maka muncullah akuntansi pajak penghasilan ya. Nah, perbedaan ketentuan antara akuntansi dengan perpajakan ini nanti memunculkan yang namanya beda permanen dan beda temporer. Beda permanen ya adalah perbedaan yang sampai kapanpun perbedaan ini akan tetap ada ya, sedangkan beda temporer ini perbedaan yang di satu waktu ya nanti akan menemukan titik yang sama ya, jadi hanya sementara perbedaan ini muncul ya, nanti di satu waktu ini hasilnya akan sama. Nah, beda temporer ini akan memunculkan yang namanya pajak tangguhan ya, atau pajak yang ditangguhkan. Nah, pajak tangguhan ini nanti bisa muncul sebagai aset atau liabilitas ya di dalam neraca
dan beban atau pendapatan ini di dalam laporan laba rugi. Baik, kita masuk ke trade off terkait dengan akuntansi dan pajak. Pajak. Nah, ini ya, penghasilan kena pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan semakin besar. Ya, dan ini akan menjadi beban bagi perusahaan. Ya, dimana ketika pajak yang harus dibayarkan semakin besar, maka beban perusahaan akan juga semakin besar atau semakin tinggi. Nah, sedangkan dari sisi akuntansi, laba sebelum pajak besar ini akan menyebabkan laba yang dilaporkan besar. Dan ketika laba yang dilaporkan besar ini akan menjadi nilai bagi perusahaan, ya, di mana nilai perusahaannya akan menjadi semakin tinggi. Tuh ya. Nah, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, ya, ketika laba perusahaan besar atau tinggi. Jika laba besar, perusahaan harus menanggung beban pajak yang semakin besar. Nah, trade off ini akan semakin kecil untuk perusahaan menjadi terbuka, karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi sehingga pajak tidak dapat dikecilkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada PSAK 46, ya, terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. Nah, PSAK 46 ini mengadopsi dari IAS, ya, atau International Accounting Standard nomor 12 yang membahas mengenai accounting for income tax, ya, di mana di dalam IAS 12 ini mengatur beban pajak penghasilan dan pajak tangguhan. Nah, sebelum ada PSAK nomor 46, ini beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terhutang menurut fiskal. Ya, jadi yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi adalah beban pajak terhutang menurut fiskal. Nah, sedangkan setelah ada PSAK nomor 46, ya, beban pajak ini nanti ada yang namanya beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Dan ini akan muncul sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Ya, kemudian PSAK 46 direvisi di tahun 2010, ini menyesuaikan dengan International Accounting Standard nomor 12 terkait dengan ilustrasi dan definisi. Kemudian perbedaan dengan IAS 12, definisi pajak tangguhan, konsolidasian, pajak final, dan SKP. Kemudian PSAK nomor 46 direvisi lagi di tahun 2013, ya, di mana pengaturan pajak final dan hal khusus dihilangkan. Ya, tidak ada lagi pengaturan terkait dengan pajak final. Kemudian ditambahkan pajak tangguhan aset tidak disusutkan dan properti investasi. Kemudian di tahun 2017 direvisi lagi, ya, muncul pengakuan aset pajak tangguhan untuk rugi yang belum direalisasi. Nah, ini ya yang dibahas di dalam PSAK nomor 46. Nah, tujuan dari PSAK nomor 46 yang pertama adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Kemudian yang kedua, bagaimana menghitung konsekuensi pajak, yaitu terkait dengan pemulihan atau penyelesaian jumlah tercatat aset maupun liabilitas, ya, di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Yang kedua, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode kini yang diakui dalam laporan keuangan entitas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ya, tujuan dari PSAK nomor 46 adalah mengatur pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasi di tahun berikut. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengakuan terkait dengan aset atau liabilitas. Nah, entitas akan memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat tersebut dengan pembayaran pajak di masa depan bisa lebih besar atau lebih kecil.
Nah, ini ya nanti terkait dengan pajak tangguhan ya, karena nanti akan muncul yang namanya aset atau liabilitas pajak tangguhan ya. Ini menimbulkan ya pembayaran pajak di masa yang akan datang bisa lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya, ruang lingkup PSAK nomor 46 ini diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan. Kemudian pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri maupun luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak. Yang ketiga, pajak penghasilan termasuk pemotongan pajak entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor. Nah, ini ya pajak penghasilan yang dibahas ya atau yang ditentukan berdasarkan PSAK nomor 46 ini diantaranya ada pemotongan pajak entitas anak ya, entitas asosiasi atau joint venture. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai definisi-definisi ya yang ada di dalam PSAK 46 terkait dengan pajak penghasilan. Yang pertama ada beban pajak ya, adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada satu periode dipadankan dengan laba akuntansi ya. Jadi beban pajak adalah jumlah dari pajak kini. Pajak kini itu adalah pajak yang dibayar saat ini ya. Sedangkan pajak tangguhan pajak yang ditangguhkan. Kenapa muncul pajak tangguhan? Karena ada perbedaan antara ketentuan akuntansi atau ketentuan berdasarkan PSAK dan berdasarkan undang-undang pajak, undang-undang perpajakan. Tuh ya. Kemudian ada dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas adalah jumlah terdistribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Kemudian ada laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Kemudian ada laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak ya atas pajak penghasilan yang terhutang ya. Jadi kalau laba akuntansi itu belum disesuaikan berdasarkan ketentuan perpajakan, tetapi ketika disebut sebagai laba kena pajak berarti laba tersebut sudah melalui proses penyesuaian ya, penyesuaian dengan ketentuan atau undang-undang perpajakan. Selanjutnya, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas. Selanjutnya ada pajak kini. Nah, pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang ya atau dilunasi atas laba kena pajak untuk satu periode. Untuk entitas konsolidasi termasuk laba atas anak perusahaan. Ya, jadi ketika perusahaan itu membayar sejumlah pajak ya, pajak yang dibayar itu disebut sebagai pajak kini. Ya. Nah, kalau untuk entitas konsolidasi ya atau yang punya anak ya, anak perusahaan. Nah, entitas konsolidasi ini termasuk laba atas anak perusahaannya. Kemudian ada beda temporer atau beda sementara adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak ya dikurangi liabilitas menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba rugi karena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan. Kemudian perbedaan temporer dapat dikurangkan ya, ini nanti disebut sebagai aset, menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam menentukan laba rugi karena pajak pada periode masa depan jika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan.
Ya, ini beberapa istilah yang nanti akan digunakan ya di dalam akuntansi pajak penghasilan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengakuan pajak kini. Nah, tadi ya, kalau pajak kini adalah semua pajak terhutang atas penghasilan yang diakui perusahaan pada periode tersebut. Jumlah pajak kini yang belum dibayar harus diakui sebagai hutang atau liabilitas. Apabila jumlah pajak yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terhutang, maka selisihnya diakui sebagai aset. Kemudian, manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui juga sebagai aset. Beban pajak kini ya, pajak dibayar di muka ini jika pajak kini lebih kecil dari jumlah yang harus dibayarkan ya, maka sisanya nanti sebagai pajak dibayar di muka. Kemudian hutang pajak ini jika pajak kini ya lebih besar dari jumlah yang dibayarkan. Ya, jadi misalnya nih ini ya, muncul sebagai pajak dibayar di muka ini jika pajak yang harus dibayar sekarang ya ini lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. Ya, ini bisa misalnya setiap bulan tadi ya perusahaan sudah setor pajak atau bayar angsuran pajak atau PPh pasal 25. Ya, ternyata PPh kininya lebih kecil. Ya, tadi misalnya dia sudah setor nih 1 juta sebulan ya, maka di akhir tahun kan terkumpul 12 juta. Tapi ternyata pajak kininya hanya 10 juta. Nah, berarti ada kelebihan sebesar 2 juta. Ini bisa diakui sebagai pajak dibayar di muka. Kemudian hutang pajak ini muncul ketika pajak kininya lebih besar dari jumlah yang dibayarkan. Tuh ya. Selanjutnya, kompensasi kerugian yang dapat digunakan untuk memulihkan pajak ada disebut sebagai aset. Nah, ini kita masuk pada perbedaan ya tadi ya, karena ketentuan dalam akuntansi berbeda ya dengan ketentuan laporan keuangan dalam perpajakan. Nah, maka tadi kan sudah disampaikan akan menimbulkan yang namanya perbedaan. Nah, beda ini ya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu beda tetap dan beda temporer. Nah, beda tetap ini tadi ya, beda yang sampai kapanpun akan tetap muncul atau tetap ada. Nah, biasanya ini ditimbulkan dari yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Ya, jadi kalau ada penghasilan ya yang bersifat final, ini kan secara fiskal tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan, maka penghasilan tersebut harus dikeluarkan. Sedangkan di laporan keuangan akuntansi itu bisa dimasukkan ya sebagai penghasilan. Berarti kan ini sudah selisih, sudah muncul perbedaan. Kemudian ada penghasilan yang bukan objek pajak, ya misalnya hibah. Nah, itu masuk ke dalam penghasilan bukan objek pajak. Ini ya di dalam akuntansi itu bisa dimasukkan di dalam laporan laba rugi ya di pendapatan lain-lain, tetapi di dalam laporan fiskal itu harus dikeluarkan karena termasuk ke dalam penghasilan bukan objek pajak. Kemudian pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, yaitu juga harus dikeluarkan. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dikeluarkan. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Nah, jadi ketika perusahaan memberikan karyawannya ya bukan dalam bentuk uang ya, tetapi kenikmatan dalam bentuk barang, nah ini juga tidak bisa dibebankan di dalam laporan keuangan fiskal atau pajak, maka ini harus dihapuskan. Nah, sedangkan di laporan keuangan ya yang berdasarkan PSAK itu bisa dimasukkan. Nah, berarti kan ini sudah beda ya. Nah, hasil yang diperoleh nantinya akan beda karena yang di akuntansi bisa dibebankan, sedangkan yang di fiskal tidak dapat dibebankan. Kemudian ada sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan juga tidak dapat ya dibebankan di dalam laporan keuangan fiskal. Nah, selanjutnya
Beda sementara. Nah, ini beda sementara adalah beda yang sifatnya temporer atau hanya sementara, di mana nanti di satu waktu ya jumlahnya akan tetap sama atau hasilnya akan sama. Nah, penyebabnya diantaranya ini penyusutan dan amortisasi, ya, kemudian penilaian persediaan dan kompensasi kerugian fiskal. Ya, penyusutan di dalam fiskal ya terkait dengan penyusutan atau depresiasi, yaitu kan sudah ditentukan, ya, kelompok asetnya sudah ditentukan, kemudian umur ekonomisnya ditentukan, ya, kemudian metode penyusutan yang diperkenankan juga ditentukan, hanya 2 ya, garis lurus dan saldo menurun. Selain itu tidak dapat digunakan, ya. Sedangkan di akuntansi itu kan ada beberapa metode penyusutan yang dapat digunakan. Nah, ya berarti di sini kan nanti akan menimbulkan beda, ya, beda terkait dengan beban penyusutan di tiap periodenya atau tiap tahunnya. Tuh ya, misalnya nih di dalam akuntansi perpajakan, ya, umur ekonomisnya hanya bisa 4 tahun. Ya, tetapi di dalam akuntansi fiskal umur ekonomisnya bisa sampai 5 tahun. Nah, berarti kan pembebanan di setiap periodenya atau setiap tahunnya itu kan akan berbeda. Ya, misalnya harga asetnya 100 juta, yang satu dibagi 5, yang satu dibagi 4. Kan berarti beban penyusutan di tiap periode atau tiap tahunnya berbeda. Tapi di titik yang sama atau ketika akhir masa manfaat, ya, atau akhir umur ekonomis, ya, nilai asetnya akan sama-sama 0, ya kan? Hanya pembebanannya saja di tiap periode yang berbeda. Kemudian penilaian persediaan, ini juga ya akan berbeda ya, karena di dalam fiskal itu yang diperkenankan hanya FIFO dan average. Selanjutnya kita masuk pada pengukuran. Ya, untuk aset dan liabilitas pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan untuk dibayar atau direstitusi kepada otoritas perpajakan yang dihitung menggunakan tarif pajak atau peraturan pajak yang telah berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Kemudian yang kedua, aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, yaitu dengan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau telah secara substantif berlaku pada periode pelaporan. Nah, kemudian pos-pos yang diakui di dalam laporan laba rugi. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan dan beban pada laporan laba rugi, kecuali apabila pajak penghasilan berasal dari yang pertama, transaksi atau kejadian yang diakui pada periode yang sama atau berbeda di luar laporan laba rugi, baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung dalam ekuitas, atau ya laba rugi yang dihasilkan dari kombinasi bisnis. Nah, ini tidak dapat dimasukkan. Kemudian pos-pos diakui di luar laporan laba rugi. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui di luar laporan laba rugi apabila pajak terkait pada pos-pos tersebut pada periode yang sama atau berbeda diakui di luar laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada periode yang sama atau yang berbeda, pajak kini dan pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui, yaitu dalam pendapatan komprehensif lain harus diakui pada pendapatan komprehensif lain, kemudian langsung ke ekuitas, ya, harus diakui pada ekuitas. Nah, ini hati-hati ya untuk memasukkan pajak kini dan pajak tangguhan. Kemudian beban pajak, ya, laba rugi aktivitas normal. Beban atau penghasilan pajak terkait dengan laba rugi atau aktivitas normal disajikan tersendiri pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, dasar kesimpulan pajak penghasilan final, ya, PPh pasal 46 menghilangkan pengukuran tentang pajak final atas pengaturan hal khusus untuk menyelaraskan dengan International Accounting Standard
nomor 12 terkait dengan income tax. Ya, tadi sudah dibahas ya di revisi terkait dengan PSAK 46 itu sudah dihilangkan pengukuran terkait dengan pajak final. Kemudian pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba pajak entitas. Pajak final dikenakan atas nilai bruto dan akan dikenakan atas transaksi walaupun entitas mengalami kerugian. Ya, kalau di dalam untuk laba yang dapat dikreditkan ketika perusahaan mengalami kerugian kan berarti perusahaan tidak perlu membayar pajak, ya kan? Tetapi untuk pajak final itu tidak melihat apakah perusahaan ini mengalami rugi atau tidak, tetap dipotong. Nilainya didasarkan pada penghasilan bruto. Kemudian pajak final sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia tidak termasuk dalam lingkup PSAK 46. Ya, jadi di dalam PSAK 46 itu hanya pajak-pajak non final atau pajak-pajak yang dapat dikreditkan ya, yang dibahas di dalam PSAK tersebut. Baik, demikian pemaparan materi terkait dengan akuntansi pajak penghasilan untuk badan ya khususnya. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-14 nanti kita akan membahas ilustrasi atau kasus ya untuk memperjelas teori yang disampaikan pada pagi hari ini. Gitu ya. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih banyak partisipasinya ya. Jangan lupa presensi. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.